Selamat pagi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Mari kita pagi ini kita memuliakan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kita tetap serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu. Seperti lagu ini, biarpun gunung-gunung akan beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Salam anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa dengan Bapak di tahun yang baru. Dan sebelum Bapak melanjutkan, ya, sekalipun ini sudah terlambat, tapi Bapak mengucapkan selamat Natal bagi anak-anakku semuanya dengan Papa dan Mama. Selamat tahun baru 2021 ini. Kita berjumpa kembali di semester 2 dan mari kita bersama yaitu untuk melakukan devotion pada pagi hari ini. Nah, devo pada pagi hari ini Bapak ambil firman Tuhannya dari kitab Amsal ayat yang pertama. Bapak akan bacakan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Firman Tuhan ini dengan jelas, ya. Hai anakku, kita ini semuanya disapa oleh Tuhan, yaitu dengan anak. Betapa kita ini bahagianya karena kita ini disapa anak, berarti kita ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus Kristus mengingatkan demikian, janganlah engkau melupakan ajaranku. Tuhan telah memberikan pengajaran kepada kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita di tahun 2021 ini, mulai dari sekarang, kita belajar untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan cara yaitu kita mempelajari firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu tadi siang dan malam, ya, siang dan malam. Supaya apa anak-anak? Supaya firman itu menjadi bagian di dalam hidup kita, firman itu kita simpan di dalam hati kita. Pada waktu firman itu kita simpan di dalam hati kita, kita renungkan setiap waktu, setiap saat, maka di dalam perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita pasti nanti akan dilandasi oleh ajaran firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, ya, yang ada di dalam hati kita, yang ada nanti, ya, perilaku kita, perilaku yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, perilaku kita, perilaku yang manis, ya. Kalau awalnya di tahun-tahun sebelumnya perilaku kita ini kasar, kemudian kata-kata kita juga demikian, kasar, nggak enak, nggak menyenangkan orang, nyelkit, ya, kedengaran itu membuat hati itu rasanya yang mendengarkan itu merasa kurang sejahtera. Maka mulai tahun ini, di awal tahun ini, mari kita belajar menyukai Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Kita simpan itu di dalam hati kita, dan itu nanti yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. Kalau hidup kita sudah berubah sesuai dengan firman Tuhan, ya, anak-anak pasti nanti akan memperoleh jaminan. Jaminan apa, Pak? Yaitu jaminan kita akan diberikan, ya, masa depan yang indah, kita akan diberikan umur yang panjang sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat yang kedua, dikatakan demikian, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saat kita yaitu
mendengarkan firman Tuhan, kita simpan firman-Nya, kemudian firman itu kita tampilkan di dalam kehidupan kita, membawa kehidupan kita berubah, ya. Yang ada adalah karakter yang baik, karakter Kristus yang nampak, maka dengan sendirinya Allah berkenan. Pada saat Allah berkenan, maka pada waktu itulah kalian belajar, ya, mempelajari pelajaran di sekolah yang awalnya kalian ini, maaf Bapak katakan dengan terus terang, bodoh. Saat itu akan diubah oleh Tuhan. Kalian menjadi anak yang cemerlang, anak yang pintar, menangkap apa yang guru-guru kalian sampaikan dengan baik. Kalian bisa yaitu mengerjakan tugas-tugas kalian yaitu dengan baik. Selain itu anak-anak, ya, setiap kita ulang tahun kan ada nyanyian panjang umurnya, panjang umur. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita karena firman Tuhan dikatakan karena panjang umur dan lanjut usia, ya. Pada saat kita menyukai firman itu menjadi landasan perilaku kita, kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan bonus. Bonusnya apa? Kita diberikan umur panjang, tapi umur panjang yang disertai dengan kekuatan dan kesehatan yang prima. Bukan hanya umur panjang saja loh ya anak-anak, kita akan diluputkan dari segala sakit penyakit. Saat pandemi seperti ini, ya, saat pandemi seperti ini orang lain takut, tapi bagi kita yang mencintai Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memperoleh kekuatan kesehatan yang prima, sehingga kita nanti memiliki umur yang panjang sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat yang kedua. Kemudian Bapak akan lanjutkan, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya umur panjang, bukan hanya kesehatan, bukan hanya dipelihara keamanan kita, tapi Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan. Artinya apa anak-anak? Anak-anak nanti akan memiliki masa depan yang indah, ya, masa depan yang cerah, bukan madesu tapi masa depan yang indah, ya, masa depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita nanti akan dipelihara Tuhan. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan dengan baik, cukupkan dengan limpah. Itu yang disebut yaitu kesejahteraan yang ditambahkan oleh Tuhan. Kita bekerja nggak bekerja banting tulang, tapi kita bekerja dengan pekerjaan yang dilandasi oleh kuasa Tuhan akan membuat pekerjaan kita nanti akan berhasil. Apa yang kita kerjakan akan dibuat sukses oleh Tuhan. Itu yang membawa kita nanti mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan, ya, kesejahteraan yang dari Tuhan. Jadi enaknya kalau kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini dikasih oleh Tuhan, kita disapa hai anakku, ya. Kemudian kita diajari oleh Tuhan melalui firman-nya. Kalau firman itu mengendap di dalam hati kita, tersimpan di dalam hati kita, kemudian firman itu kita munculkan di dalam perbuatan kita, kita munculkan di dalam perkataan kita yang mendasari perilaku kita. Firman itu tadi membuat hidup kita nanti akan panjang umur. Kita akan diberikan umur yang panjang, kita dipelihara kesehatan, kita diberikan perlindungan yang sempurna. Selain itu Tuhan juga akan memberikan sukacita, ada kesejahteraan, ada kelimpahan yang dari Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Dan itulah anak-anak, ya, untungnya kita ini sebagai anak Tuhan, milik dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dipelihara, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dijanjikan di dalam kehidupan kita, asal kita yaitu tetap setia, pegang firman-Nya, simpan firman-Nya, kita kemudian tampilkan di dalam kehidupan kita. Itu anak-anak, ya, yang perlu Bapak bagikan pada kesempatan di awal tahun ini supaya kalian ingat, kemudian kemanapun kalian pergi, jangan lupa akan firman Tuhan, ya. Jangan kalian bosan tentang firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun, ya, kita harus ingat firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, dan kami rindu Tuhan anak-anak-mu
bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mereka semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, biar kami Tuhan Yesus Kristus dapat menampilkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan yang indah Kau berikan kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.